Nah ketiga kali suara ngoroknya tuh udah beda, udah bukan kayak ngorok lagi, tapi kayak suara ngebentak, kayak gitu loh. Terus dari situ, itu padahal masih jam 7 malam, dia kaget terus dia langsung pengen pulang. Kak anterin aku mau ke bawah, aku mau pulang. Telinga aku tuh ngedenger kalau misalnya dia ada suara orang di kamar mandi. Tapi dada aku tuh nyesek banget. Pas aku buka mata, dari atas kepala aku tuh kayak ada rambut gitu loh. Jadi posisinya kayak aku lagi tidur di paha perempuan. Cuma untuk mukanya aku nggak bisa ngeliat sama sekali. Cuma aku taunya kayak bener-bener di kanan kiri aku tuh rambut gitu. Temenku tuh ngomong pas besoknya, Ki semalam udah ketemu yang ngekos di kosan kamu ya, yang pengantin baru gitu kan. Oh ya udah tegur juga kok, aku bilang gitu. Terus kata dia gini, iya kamu lain kali kalau mau bawa tamu harus bilang ke yang jaga kosannya ya. Bawa tamu? Iya, jadi katanya pas aku lewat, aku permisi gitu, terus mereka kayak iya, itu di belakang tuh ada teman aku. Hah? Teman Mas Kiki yang mana? Ke daerah Dago Atas deh kalau nggak salah Kak. Jadi itu tuh kayak masuk ke area-area yang ada pohon-pohon bambu, hutan-hutan kecil kayak gitu loh Kak. Nah pas kita lagi masuk, aku kan dengar pakai Google Maps. Jadi Google Maps yang pakai suaranya aja aku tuh patokannya. Jadi waktu itu ada di satu pertigaan. Ketika aku mau belok, ketika aku harusnya lurus, si Google-nya itu ngomong belok kiri gitu. Iya. Nah karena temanku juga nggak ngeh gitu kan, karena aku yang bawa, ya udah akhirnya aku belok kiri gitu. Pas belok kiri itu bener-bener kayak kita ngelewatin makam-makam gitu. Terus temanku bilang, Ki cepetan. Pas kita keluar dari daerah makam itu, kita kembali lagi ke jalan itu. Pas kita ngelewatin jalan itu lagi, dan si Google-nya nggak ngomong belok kiri lagi, dia bilang tetap lurus gitu. Nah aku cerita tuh kan ke temanku itu, ini ada apa ya, maksudnya kalau memang ternyata gue digangguin karena apa gitu. Aku kan pengen tahu juga maksudnya apakah ada sesuatu yang harus aku bersihkan atau apa kayak gitu kan. Dan katanya ketika aku datang ke Dago itu, ada sosok yang pengen ketemu sama yang aku bawa. Banyak orang percaya bahwa di dunia kita tak hidup sendiri. Ada entitas-entitas di luar nalar yang tak bisa dijelaskan secara logis. Seperti ketika berada sendirian dalam kosan, sekejap itu badan pun terasa dingin, mencium wangi pekat yang tak asing. Mendengar suara tangisan di balik dinding. Dan apakah ini sekedar halusinasi atau ini adalah cara mereka untuk bereksistensi? Jangan-jangan mereka semua memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya? Apa kabar Kak Kiki? Baik, kakak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Kiki ini sibuknya apa? Aku sekarang berprofesi sebagai salah satu karyawan di perusahaan startup di Jakarta. Terus aku juga punya bisnis entertainment untuk musik. Jadi kalau misalnya ada event-event wedding yang butuh musik yang full band atau akustik kayak gitu, aku menyediakan. Oke. Dan aku dengar Kak Kiki ini punya pengalaman mistis yang mau ceritakan hari ini. Iya, punya banget. Punya banget, berarti banyak. Banyak banget. Oke, gimana ceritanya? Sebenarnya untuk pengalaman yang aku mau ceritain ini terjadi di tahun 2019. Itu momennya ketika aku baru pindah kosan di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Tapi untuk detailnya mungkin gak akan aku sebutin di sini. Jadi waktu itu momennya aku pindah itu memang dikarenakan 1-2 hal yang berbau dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar juga gitu loh. Yang serem-serem juga gitu. Tapi memang aku mau fokus di cerita yang di kosan Mampang ini. Jadi waktu itu
Singkat cerita, aku lagi bener-bener pengen pindah kosan. Aku cari di Mampang. Aku tanyalah ke temanku namanya Yudi gitu. Aku bilang waktu itu, Yudi, kamu punya info kosan nggak ya gitu? Aku butuh cepet. Terus dia ngasih info kosan dia sendiri gitu di situ, di daerah Mampang itu. Sampai akhirnya hari ini aku ngeliat ke kosannya, aku survei. Terus besoknya aku langsung pindah. Bener-bener seburu-buru itu. Kayak gitu. Nah, mungkin hari pertama itu kita nggak yang terlalu ngerasa gimana karena aku pun sibuk yang pindah-pindah kan. Tapi di hari kedua mulai ada yang aneh gitu. Jadi hari kedua itu aku mulai renovasi kamarku kecil-kecilan gitu. Kayak aku pasang meja, aku pasang gantungan baju di dinding kayak gitu. Nah, waktu itu aku lagi maluin paku yang buat gantungan baju gitu. Tok 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 gitu kan bunyinya kan. Nah memang sebelum ke situ aku mau kasih tahu dulu nih, kosan aku ini kan di lantai 2. Nah di kanan kiri kosan aku ini memang ada kontrakan juga gitu. Cuma itu satu lantai. Jadi istilahnya di balik dinding aku tuh nggak mungkin ada bangunan. Kayak gitu. Jadi ketika aku ketok palunya, tok tok tok, itu dari balik tembok itu ada feedback gitu Kak. Tok tok tok. Kayak gitu. Nah aku mikir kayak mungkin emang feedback aja gitu kan, karena kan ya mungkin kayak kalau kita lagi di gua gitu, kayak lagi ngomong ada feedbacknya. Terus aku pukul lagi gitu kan, sampai aku sadar kok telat banget feedbacknya. Kalau misalnya kita mukul tok 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 gitu kan enak gitu ya, ini 3 kali baru setelah aku diem baru dia ada suaranya. Nah aku ngerasa itu aneh, aku larilah ke kamar temanku itu yang Yudi. Aku bilang, Yudi ikut aku bilang gitu kan. Terus Yudi dengerin ya, ini aku nggak lagi halu sendirian kan gitu. Aku kasih tahu dia, aku pukul lagi tuh palunya, tok tok tok, dan feedbacknya tuh nggak ada Kak. Nah itu momen pertama yang aku mikir kayak mungkin perkenalan kali ya, karena walaupun aku bukan tipikal orang yang sensitif atau aku bukan anak indigo, tapi aku percaya mereka itu ada, dan selama kita nggak ngeganggu, mereka nggak akan ngeganggu balik gitu loh. Dari situ temen aku tuh ngomong, Mas Kiki, udah nggak usah dipikirin gitu. Kalaupun ada suara ketok, ya abaikan aja. Karena aku pun suka ada kayak gitu. Cuma mungkin memang bedanya kalau dia suara ngetoknya di pintu, gitu. Jadi dia sering malam-malam ada suara ketok di pintu dia buka nggak ada orang. Jadi suara ini sering banget ya? Sering banget, kayak gitu. Terus dari situ aku mulailah terbiasa segala macem dengan suara-suara ketok-ketokan kecil-kecil itu. Sampai makin kesini kok makin aku sadari banyak hal-hal yang aneh gitu yang terjadi di kosan itu. Dan seringkali hal aneh itu malah terjadi ketika ada teman-teman aku yang datang di kosan, bukan ketika aku sendiri. Gitu. Mungkin kan kalau orang kan kayak lagi sendiri digangguin. Nah, malah kalau di sini tuh ketika aku bawa teman ke kosan, temenku yang digangguin. Gitu. Oke. Iya, jadi waktu itu tuh aku punya teman namanya Rudi. Nah, si Rudi ini tuh lagi patah cinta gitu lah. Sampai akhirnya dia datang ke kosanku gitu. Dia datang ke kosanku tuh nginep 2 hari. Nah, 2 hari dia datang, dia tuh memang tipikal orang yang kalau misalnya ketawa itu tuh kenceng banget Kak. Jadi kayak ha gitu loh. Nah sedangkan aku kan suka nggak enak ya sama orang-orang sekitar kosan kan, karena pertama juga di kosan itu juga aku nggak akrab sama siapapun kecuali si Yudi itu gitu, dan kita pun di lingkungannya bukan lingkungan yang satu sama lain negor-negor gitu loh. Jadi kayak pulang sampai kosan masuk kamar masing-masing udah kayak gitu. Nah aku nggak enak, takutnya tiba-tiba aku dilaporin ke bapak kosnya atau apa kayak gitu kan. Nah dari situ aku ingetin tuh, Rudi jangan kayak gitu ketawanya. Sampai di hari kedua dia masih kayak gitu Kak. Nah di hari kedua itu masih nggak terlalu malam ya, masih siang kayak jam 7 malam. Dia ketawa kayak gitu lagi. Ho. Nah itu mulai ada yang negor, tapi mungkin yang negor bukan orang lagi, bukan aku lagi. Jadi negornya tuh ada kayak suara ngorok bapak-bapak gitu. Kayak gitu. Tapi itu suaranya tuh dari balik tembok. Balik tembok yang ngarah ke balkon ya. Kayak gitu. Terus aku bilang, tuh denger kan, aku bercandain dia gitu, tuh denger kan gitu. Enggak, udah biarin kayak gitu. Terus dari situ dia ketawa lagi nyampe 3 kali. Nah ketiga kali suara ngoroknya tuh udah beda, udah bukan kayak ngorok lagi, tapi kayak suara ngebentak. Kayak gitu loh.
Terus dari situ, itu pada masih jam 7 malam, dia kaget, terus dia langsung pengen pulang. Kak, anterin aku mau ke bawah, aku mau pulang. Gitu. Di satu sisi aku seneng dia pulang ya, maksudnya kayak, yaudah lo nginep jangan lama-lama gitu. Tapi di satu sisi juga aku kayak, kalau dia pulang, terus ada suara itu lagi, gue harus gimana gitu. Sedangkan aku kan nggak mungkin kan untuk ninggalin kosan itu. Ini pertama kali Mas Kiki ini datang ke kosan itu udah ngelihat nggak sih tanda-tanda kejanggalan dari pada saat masuk? Apakah udah mulai curiga dengan tanda-tanda kehororan kosan itu atau belum? Sebenarnya kalau untuk sekali lewat itu kayak pertama kali aku datang gitu, itu nggak kelihatan apa-apa gitu. Semua kayak oke-oke aja. Cuma memang kosanku ini kan kosan 2 lantai. Aku tinggal di lantai 2. Nah di lantai 2 ini kita ada 6 kamar. 3 sama 3 tuh hadap-hadapan. Gitu, kamarku deket tangga. Nah di bawah itu layoutnya ada 2 kamar sama ada lapangan parkiran untuk motor. Gitu. Nah 2 kamar di bawah ini memang nggak disewain. Jadi pernah beberapa momen tuh aku nanya ke bapak kosnya, Pak, temanku ada yang lagi nyari kosan nih, kira-kira bisa nggak ya sewa di bawah gitu? Karena kan menurut aku itu lokasi strategis dan harganya juga terjangkau, kayak gitu kan. Terus kata bapaknya, kalau kamar di bawah itu memang kita nggak sewain. Dengan alasan kalau nanti ada keluarganya dari Jawa datang, akan nginep di kamar bawah itu. Tapi aktualnya, aku tinggal 1,5 tahun di situ, ternyata keluarganya kayak datang cuma sekali 2 kali gitu loh. Kayak momen-momen lebaran doang. Kayak gitu. Dan yang anehnya lagi, sebenarnya aku nggak tahu ya. Jadi di kamar yang bawah ini yang nggak disewakan ini Kak, kan bapaknya tuh datang setiap pagi sama setiap sore. Kalau setiap pagi tuh dia kayak nyapu di depan, angkat sampah. Kalau sore itu dia kayak nyalain lampu. Nah setiap sore itu dia nyalain lampu. Yang kamar bawah tuh cahaya lampunya tuh oranye. Jadi entah itu lampu yang warna oranye atau itu lilin. Jadi kalau kita ngelewatin dari ventilasi tuh kelihatannya tuh cahayanya oranye. Oke. Dan maksudnya tahun 2019 di Jakarta ngapain pakai lampu oranye gitu loh. Iya, itu sebuah kejanggalan. Berarti menurut Mas Kiki ini kayak ada something gitu. Iya, itu sebenarnya bukan kita mau seujon ya, cuma kayak aneh aja gitu. Karena aku juga masih 50-50 antara lampunya atau memang lilin. Kalau lilin pun buat apa? Maksudnya hari gini ngapain nyalain lilin di ruangan semalaman kayak gitu loh. Iya, dan dari segi bangunannya nih Mas Kiki, kayak bangunannya tuh apakah tua atau bangunan modern atau kanan kirinya tuh kosong dan mungkin kanan kirinya itu rumah-rumah kosong mungkin? Kalau untuk bangunan di sana tuh bangunannya bentuknya modern. Karena jujur ketika aku pindah pun aku ngerasanya tuh kayak baru direnov gitu sih. Gitu. Jadi memang kamar yang aku tempatin pun kayak masih baru banget gitu. Cuma untuk kanan kirinya memang itu karena ada di itu kan ada di dalam komplek perumahan gitu Kak. Dan untuk kosan aku tuh dia masuk gang lagi, dan itu memang udah jalan buntu aja di situ kayak gitu. Oke. Jadi pertama kali pindah itu apa Mas Kiki tuh pernah diomongin kalau hati-hati kah atau nanti di lantai ini atau di kamar ini ada sesuatu atau di bawah? Itu sama sekali no clue. Nggak ada clue sama sekali. Sama sekali nggak ada, karena memang ketika aku pindah pun aku nggak banyak research untuk tempat ini. Karena kan yang aku cari pindahan tuh dadakan banget itu loh Kak. Iya, Kayak buru-buru gitu. ya. Buru-buru. Oke, setelah suara-suara seram itu muncul, apakah cuma Mas Kiki yang merasa atau akhirnya banyak yang merasa juga teman-teman Mas Kiki? Dari situ aku kan tipikal orang yang kalau misalnya lo mau main sama gue, teman-teman mau main sama aku tuh ya udah, teman-teman kantor tuh pada nginep di kosan aku gitu-gitu loh. Jadi aku tipikalnya orang yang suka nongkrong di kosan kayak gitu. Nah, singkat cerita aku ngajak lah teman aku untuk nginep di kosan aku gitu. Ini teman kantor waktu itu dia nggak tahu cerita yang si ngorok itu. Jadi waktu itu dia datang untuk nginep, pulang kerja nginep, terus udahlah kita tidur. Waktu itu ada di bulan puasa tahun 2019 Kak. Kita tidur, terus kita punggung-punggungan. Aku main handphone ngadep ke tembok, dia main handphone ngadep ke arah berlawanan kayak gitu. Terus dia ceritakan, pacar gue gini gitu. Aku main handphone aja, tiba-tiba pas dia lagi cerita, dari belakang kepala aku tuh ada suara ngorok. Si suara ngorok itu yang tadinya sebelumnya adanya di balik tembok, dia ada di balik kepala aku. Ada suara ngorok balik kepala sekarang? Iya. Oke, kita tahan dulu karena pasti pemirsa merinding penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi.
kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Terus Mas Kiki tadi abis ada suara ngorok itu lanjutannya gimana? Iya, jadi pas dia ngobrol gitu, ngajak aku ngobrol, dia cerita kayak, ih pacar gue gini. Terus tiba-tiba ada suara ngorok itu dari balik kepalaku. Nah terus dia langsung ngomong, lah gue lagi cerita malah tidur. Kata dia gitu. Terus aku dengan kagetnya pun aku bilang, itu siapa? Aku bilang gitu. Jadi aku kaget, dia kaget. Karena suaranya kayak dari tengah-tengah kita gitu. Dan kita tuh bukan yang berjarak 1 meteran gimana, enggak. Kita bener kayak punggung-punggungan aja, Kak. Itu suara kenceng banget. Kenceng banget. Gitu kayak bener-bener kayak orang ngorok gitu loh. Oke, tapi pelan. Maksudnya ngoroknya bukan mengagetkan tapi Bukan. alurnya. Iya, kayak ngorok biasa aja. Kayak gitu. Hah, padahal nggak ada yang tidur. Nggak ada. Oke, terus setelah itu Nah, oke dari situ kan udah tuh kita yang ya udah kita memutuskan untuk tidur karena besok keesokannya kita mau sahur kan. Gitu tengah malamnya kita mau sahur. Udah kita tidur, kita sahur lah. Nah, masih di hari itu aku lagi sahur. Jadi kita tuh kalau sahur suka buka pintu kamar karena supaya kamarnya nggak pengap juga kan gitu kita lagi makan. Aku duduklah di sini, di sampingku tuh ada pintu. Di sampingku ada pintu, pintunya kita buka gitu. Pas lagi makan, temanku di sini kan ngelihat ke arah aku, otomatis matanya juga bisa ngelihat ke arah si pintu ini. Pas kita lagi makan, tiba-tiba dia ngeliat ke arah pintu, terus dia kayak nunduk gitu loh, Kak. Terus aku bilang, ngapain lo gitu kan. Terus itu tadi ada yang lewat. Terus aku kayak, siapa yang lewat? Pertama, kalau memang ada yang lewat, itu suara gerbang di bawah bukanya tuh pasti ada suaranya gitu. Terus kedua, yang dia lihat itu sosoknya perempuan. Iya, karena memang dia tipikal yang jarang banget ngeliat ada perempuan di kosanku karena waktu itu memang kosan campur. Cuma ya yang isi cowok semua. Gitu. lalu Terus itu ada Mbak lewat gitu kan, terus aku Mbak siapa, jangan ngaco gitu. Terus kita langsung ingat, oh iya kita denger suara ngorok semalam gitu ya. Langsung aku tutup pintu, ya udah kita beresin makan, kita tidur. Kayak gitu. Nah, terus dari situ juga aku udah yang biasa aja gitu. Aku nggak mau tipikal yang terlalu menggembar-gemborkan gitu loh. Maksudnya kayak jangan datang ke kosan gue nanti ada yang gangguin segala macam, karena jujur aku walaupun aku bukan tipikal yang penakut, tapi aku juga butuh ditemenin. ya. Kayak gitu. Nah, sampai waktu itu si teman aku ini dia datang lagi lah ke kosan. Datang ke kosan karena waktu itu kita habis lembur tuh di kantor kan, kecapean banget. Kita habis lembur. Terus ya udahlah dia datang ke kosanku mau nginep. Terus dia mandi. Tadinya tuh kita mau kayak gantian mandi, dia mandi. Aku tidur dulu, abis dia beres aku mau lanjut mandi kayak gitu kan. Pas dia mandi, aku tidur tuh rebah-rebahan doang gitu kan, kayak santai aja sebelum mandi. Tiba-tiba pas aku lagi tidur, telinga aku tuh ngedenger kalau misalnya dia ada suara orang di kamar mandi. Tapi dada aku tuh nyesek banget. Pas aku buka mata, dari atas kepala aku tuh kayak ada rambut gitu loh. Jadi posisinya kayak aku lagi tidur di paha perempuan. Cuma untuk mukanya aku nggak bisa ngeliat sama sekali. Cuma aku taunya kayak bener-bener di kanan kiri aku tuh rambut gitu. Terus ya di situ aku ya mungkin kalau misalnya orang ngomongnya itu mungkin kayak ketindihan atau erep-erep di situ. Cuma itu bener-bener kayak nyata banget, Kak. Sampai aku merem. Duh, jangan sampai ke bawah aku mikirnya gitu. Terus pas aku sadar, teman aku baru beres mandi, kenapa lu gitu kan? Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus aku langsung mandi, terus kayak udah aku nggak cerita sama dia gitu. Nah, di situ aku mulai banyak cerita-cerita gitu kan, Kak. Dari situ aku kayak yang kalau ada kejadian apapun, kalau udah sampai ketindihan kayak gini, ini nggak bisa aku simpan sendiri nih, aku mikir kayak gitu. Karena ya takutnya ada apa-apa nanti orang nggak tahu gitu loh. Sampai dari situ udah waktu berjalan sampai temenku yang Yudi ini ya di kamar ujung, dia nih datang sama pacarnya jam 11 malam waktu itu. Dia kalau nggak salah baru beres nonton, dia mau mampir ke kosan, dia masuklah tuh dari bawah naruh motor. Yudinya lagi naruh motor, pacarnya kan udah turun. Jadi tangga kosan aku tuh, Kak, dia tuh dari atas ke bawah tuh zigzag gitu. Oke. Jadi kan zigzag gitu. Nah pas Yudi lagi naruh motor, pacarnya ini mau naik ke arah tangga, dia langsung bilang ke Yudi gini, Yudi gitu, itu cewek siapa naik gitu kan. Terus, cewek apa? Akhirnya mereka bingung dong, kok ada cewek naik gitu jam 11 malam gitu kan.
Dan pas mereka mau nengok ke atas, mereka berdua nengok ke atas, dari atas si cewek itu nengok ke bawah. Dia nengok juga? Dia nengok juga gitu. Terus mereka juga yang jadi tatap-tatapan sama si cewek itu. Gitu. Oke. Nah, dan keesokan harinya si Yudi itu ngetok kamar aku. Dia ngetok lah, Mas Iki gitu kan, kenapa Yud gitu. Memang aku nggak cerita juga ke dia tentang si cewek yang temanku lihat sama si cewek yang ada di atas aku itu. Terus dia bilang gini, kemarin semalam tuh aku ada cewek di tangga, kata dia gitu kan. Aku langsung bilang gini, nggak, udah kalau misalnya kayak gitu jangan diomongin di sini gitu kan. Sebentar aja lah kita ngomongin di WhatsApp atau di DM kayak gitu-gitu, jangan diomongin di sini, takutnya dia denger gitu kan. Terus dari situ kita berusaha untuk mengabaikan kayak gitu-gitu, tapi ternyata makin kesini tuh makin makin ingin menunjukkan mungkin kalau mereka tuh ada kayak gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya aku mau bilang mengganggu banget juga, mereka tuh bukan tipikal yang bikin aku jadi nggak betah, jadi pengen pergi dari situ, enggak gitu. Karena aku ada pengalaman sebelumnya gitu, aku dibikin nggak betah, jadi kayak pengen keluar aja gitu. Tapi di situ enggak, benar-benar kayak jadi tetap nyaman gitu, tetap enak gitu. Tapi ya makin kesini tuh makin menjadi-jadi gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah terus memang untuk kosan aku ini kan aku di kamar deket tangga. Terus di tengahnya ada kamar satu orang yang aku pun sama Yudi ini nggak tahu dia ini siapa gitu. Cuma dia tipikal orang yang baru pulang ke kosan tuh kayak sebulan sekali atau misalnya 2 minggu sekali gitu. Jadi jarang banget kelihatan di kosan. Dan di ujungnya ini ada kamarnya Yudi, temanku. Jadi kita nih di ujung sama ujung, di tengah kamar si orang ini. Nah, satu momen waktu itu kita lagi ngegosip di Instagram. Nah, aku sama Yudi ini kan memang tipikalnya yang kita tidur tuh kayak jam 1 jam 2 malam gitu kan. Nah, waktu itu ngegosip lah. Yud gitu kan, kemarin di kamar tengah kayaknya bawa cewek tuh, aku bilang gitu loh, iseng kan. Terus, masa sih habis ngapain ya, gitu. Nah pas kita lagi DM-an kak, tiba-tiba di kamar tengah tuh ada suara mandi. Nah kita nggak mikir apa-apa dong, kita kayak mikir, wah tuh orang jam segini mandi habis ngapain ya, gitu kan. Terus udah gitu Yudi ngomong, bukannya kamar itu lagi kosong ya, gitu kan. Karena memang seringnya pun kosong. Pas aku sama Yudi ke depan ngeliat, memang di depan tuh nggak ada sendal dan lampunya pun mati. Kayak gitu. Terus kita kayak ya udah tidur kayak gitu loh. Okay. Nah dari situ kita yang ya udahlah, mungkin si kamar tengah ini juga kita kadang suka diskusi ya, apa si kamar tengah ini ngerasa yang aneh-aneh gitu kan. Karena kalau dari yang sering suara ngetok atau segala macam, memang paling sering suara ngetok kayak gitu itu dari kamar tengah itu. Karena si paling sering kosong itu kan Kak. Nah sampai akhirnya datanglah musim hujan gitu. Sebenarnya ketika musim hujan ini, kosan aku tuh udaranya kan, kosan aku ini memang kosan yang adem. Kan jarang ya Kak, daerah Jakarta Selatan di Mampang tuh adem gitu. Cuma kosan aku ini memang basicnya tuh kosan adem gitu Kak. Cuma ketika musim hujan ini tuh dinginnya tuh kayak dingin beda gitu. Entah mungkin karena akunya lagi parno karena hal-hal itu, atau karena apa. Cuma dinginnya tuh dingin-dingin serem gitu. Gitu kan. Yeah. Jadi ketika momen-momen abis hujan, sering kali aku sama Yudi ini ngedenger kayak ada suara rintihan. Kadang kedengarnya tuh kayak rintihan anak kecil, kadang juga kayak suara rintihan perempuan gitu. Cuma yang uniknya adalah suara ini tuh selalu muncul ketika kalau misalnya aku masih bangun, Yudi udah tidur. Atau ketika Yudi masih bangun, aku udah tidur. Jadi kita tuh nggak bisa yang berdua kita samperin suara itu gitu. Jadi Yud, denger gak gitu? Itu dia udah gak bales. Ntar kadang pagi-pagi aku buka handphone, Mas Iki denger gak suara ini? Kayak gitu-gitu. Okay. Nah sampai akhirnya kita kan udah ada inisiatif nih, apa kita ngomong ya ke yang punya kosan gitu kan. Karena memang yang jujur bapak kosnya pun ke kita baik, nggak yang aneh dingin gitu gimana, nggak, anget banget bapak kosnya gitu. Kayak kalau kita ada komplain apa-apa dia tuh cepat tanggap, cepat datang kayak gitu. Nah kita tuh tadinya mau berniat untuk, Pak kayaknya ada sesuatu deh, mungkin bisa dibantu untuk didoain, dibikin pengajian atau apa, kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi waktu itu ada satu momen aku ngedengar suara itu gitu, dan suara itu bener-bener yang jelas. Mungkin kalau untuk kebanyakan kan suaranya kayak cuma kedengaran selewat. Kalau itu tuh nggak bener-bener intens Kak malam itu. Suara apa yang didengar?
Nah, jadi mungkin aku akan kasih videonya juga ya Kak. Jadi ini suaranya. Oke, berarti ini kita bakal bisa ngedengar secara real suara yang didapat di videonya. Iya, ini hasil rekaman sendiri. Oke, ini kita pemirsa merinding pasti penasaran, jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali saat lagi. Tadi kita udah sama-sama lihat kalau suaranya kenceng banget dan jelas banget. Menurutku itu suara anak kecil deh. Iya gak sih? Mas Kiki, itu suara apa sih? Iya, memang ketika aku nge-share video itu pun ada beberapa opini nih Kak. Ada yang bilang suaranya kayak anak kecil ngerintih. Ada juga suara yang bilang katanya suaranya kayak suara perempuan, kayak gitu. Tergantung juga sebenarnya. Aku pun kalau misalnya aku pikir itu suara anak kecil, itu jadi suara anak kecil. Tapi kalau di pikiran aku itu suara perempuan, itu jadi suara perempuan. Dan sebelumnya tuh memang suara itu sering banget kedengeran, cuma kayak yang selewat gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya kedengar 1-2 kali, udah enggak, nanti sejam kemudian ada lagi. Nah cuma memang di momen ketika videoin itu suaranya tuh lagi intensnya banget. Kayak Gila, gitu. gila. Aku pertama mendengar suara sejelas itu. Oke, terus? Dan yang lumayan menjadi perdebatan juga karena aku tuh share video itu ke Instagram aku kan. Aku tanya ke orang-orang, apakah ada yang tahu itu suara apa gitu, dan mungkin dari teman-teman Instagramku pun yang mungkin memang bisa melihat sosok-sosok itu, mereka ada yang komentar juga Kak. Ada yang bilang katanya, oh itu di tangga ada perempuan melotot, mulutnya ngebelalak. Waduh. Gitu. Terus ada juga yang bilang itu ada sosok anak kecil segala macem. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari video tadi Kak, ternyata suara itu malah bukan dari tangga. Suara itu jelasnya tuh dari kamar tengah itu. Kamar tengah yang Mas Kiki bilang kosong. Iya. Gitu. Terus? Itu juga kita jadi kadang kan suka takut juga. Takutnya kalaupun itu bukan sesuatu yang berbau horor, apa berarti ada orang di dalam kamar itu gitu kan. Sampai akhirnya video itu aku sama Yudi kasihlah ke bapak kosnya. Kita kasih ke bapak kosnya dan ya harapan aku sih bapak kosnya akan bener-bener ngecek kamar itu ya. Karena kan kalaupun itu bukan hantu ya siapa tahu ada anak kecil atau apa, kan kita nggak tahu gitu loh. Dan bapak kosnya responnya cuma kayak, yaudah biarin aja mas. Gitu doang. Seolah-olah kayak ya udah itu bukan hal yang aneh gitu. Waduh, keanehan nih, ini pasti serem banget terus. Iya, nah dari situlah aku kayak yang, loh maksudnya ya kalaupun memang itu sesuatu yang horor harusnya bisa didoain atau segala macem kayak gitu sih. Wow, ngeri banget. Jadi itu suara sebelumnya tuh nggak sebegitu intensnya. Jadi pada saat Mas Kiki ini rame-rame malah. Iya betul. Dan Gitu? yang sebenarnya aku jadi anehin juga adalah kenapa yang suara-suara itu yang terakhir ya, kenapa dia baru datang kayak di setahun belakangan aku ngekos di situ loh. Kalau memang ternyata dia mau ngeganggu aku atau mau bikin aku nggak betah ada di situ, ya harusnya dari awal aku masuk udah dikasih gangguan itu gitu. Tapi dia tuh baru muncul malah ketika aku makin lama di situ. Itu sih yang sebenarnya bikin aku jadi bertanya-tanya gitu loh Kak. Setiap orang yang aku kasih lihat video itu tuh pasti punya opininya masing-masing gitu loh. Kadang ada yang bilang, ah kayaknya ini emang ada orang gitu, atau ah kayaknya ini emang ada yang lagi aneh-aneh gitu. Cuma kan kita juga sebagai aku yang ngekos di situ ya, kita yang menilai juga kan. Kayak kalau memang ternyata itu adalah suara orang gitu, ya pertama itu nggak mungkin dari si kamar kosong gitu. Sumbernya pasti entah mungkin dari kamar seberang atau dari kontrakan sebelah kayak gitu. Sedangkan itu jelas banget dari kamar sebelah aku itu yang kosong. Terus juga kalau memang ternyata ini adalah sesuatu yang bukan aneh-aneh, hal mistis gitu, ya
mungkin kedengarannya sekali-sekali aja, tapi ini benar-benar ketika musim hujan itu tiap malam ini ada suara itu. Musim hujan? Iya, ketika musim hujan aja sih. Karena waktu itu aku kan pernah cerita juga kan ke temanku yang memang dia paham juga tentang kayak gitu-gitu. Jadi katanya yang dikhawatirkan adalah ketika hujan turun, makhluk-makhluk di daerah situ, di sekitar kita itu yang di luar rumah, itu pasti akan berteduh di dalam rumah kita. What? Misalnya kakak nih di rumah ada pohon, gitu ya. Makhluk yang di pohon itu ketika hujan turun, dia akan berteduhnya ke rumah kakak. Hah? Aku dikasih tau kayak gitu. Males banget. Aku takut banget. Berarti bisa jadi itu berteduh atau mungkin bisa jadi soalnya ketika hujan. Iya, ketika musim hujan itu aja. Dia sering datang ke situ. Oh, ini Mas Kiki ini berarti tinggal di kos ini udah berapa lama sih? Aku tinggal di sana 1,5 tahun, Kak. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama. Dan itu terjadi intens selama itu? Intensnya tuh ketika mungkin di bulan ke-6 sampai terakhir, itu intens banget. Bulan ke-6 dan terakhir. Oh, unik juga ya. Jadi dia menunjukkan di bulan-bulan ke-6 sampai dan terakhir. Sampai terakhir. Iya. Jadi bulan-bulan awal malah aku nggak banyak ngerasa diganggu atau gimana gitu. Karena paling ya cuma suara ketokan-ketokan kecil itu doang. Cuma aku kayak ya makin lama kelamaan juga kan kita kayak ya udahlah, bukan apa-apa gitu. Cuma makin kesini kok kayak makin ekstrim, makin ada yang nunjukin sosoknya dia perempuan kayak gimana. Cuma memang kalau dari yang teman-teman aku cerita dia ada kayak perempuan kayak gitu-gitu, aku nggak berani nanya detail sih, Kak. Karena kan orang pasti nanya kan kayak emang perempuannya kayak gimana, apakah cantik, apakah apa gitu. Cuma kalau dari aku pribadi aku nggak berani nanya. Better aku nggak tahu daripada aku tahu malah aku ngebayangin. Wah, aku juga ini lagi ngebayangin sosoknya kayak seperti apa dan tadi aku mau nanya sosoknya seperti apa. Nah, ini di situasi kosan ini gitu ya. Kayak selain sosok-sosok perempuan ini tuh ada sosok-sosok apa lagi sih? Kalau dari yang aku rasain sih paling cuma itu aja sih, Kak, si perempuan sama si suara ngorok ini. Oke, suara ngorok ini berkelanjutan gak sih, Mas Kiki? Nah, setelah ada si perempuan ini, suara-suara perempuan ini, suara ngorok udah gak ada sama sekali. Hah? Kenapa Masuk ya? di musim hujan itu suara ngorok udah gak ada sama sekali. Oh, ini ada alasannya gak sih, Mas Kiki? Gak tahu sih, Kak, cuma mungkin kalau menurut aku ya mungkin namanya ini kita tempat, ada yang ngisi, mungkin ketika ada satu yang datang, yang sini pergi atau gimana aku nggak paham juga kan. Cuma itu udah nggak ada lagi si ngorok. Oke, si ngorok ini itu tuh terlihat suaranya galak kah? Atau itu adalah sebuah tanda dia marah kah? Atau cuman emang suara ngorok seperti orang tidur aja? Nah, ketika menurut aku ya, suara itu kan datang ketika kayak kita lagi berisik, kayak waktu itu teman aku lagi ketawa, atau teman aku lagi cerita-cerita tengah malam, itu dia suara ngoroknya kayak suara ngorok orang tidur biasa. Cuma ketika memang kayak temanku yang terakhir nyampe dia pulang, ketika dia udah nggak bisa dikasih tahu, itu suara ngorok kayak ngebentak sendiri, kayak ini satu peringatan gitu. Kalau memang ternyata kamu nggak bisa, saya bentak kayak gitu loh. Yang terakhir yang temanku sampai pulang itu benar-benar kayak ngebentak banget, Kak, kayak gitu loh. Oke, setelah itu banyak-banyaknya terjadi yang bikin Mas Kiki dan teman Mas Kiki gak nyaman, itu bapak-bapak yang punya kos tuh ada andil gak setelah itu? Atau kayak apa yang dia lakukan setelah melihat videonya? Atau dia bilang, udah gak apa-apa, gak usah dipikirin. Itu apakah bapak-bapak kos itu ada aksi lagi setelah itu? Nah, di situ sih dia nggak ada sih. Dia cuma bilang, yaudah biarin aja gitu doang. Nah, jadi ketika aku sama temanku bilang ke bapak kos gitu, kayak Pak, ini ada kayak gini-gini, kita sampai kasih lihat videonya gitu. Dan respon bapak kosnya pun cuma kayak, yaudah Mas biarin aja gitu. Itu pun aku sempet kaget sama temanku, kayak, loh kok responnya kayak gitu ya gitu. Maksudnya di luar expect kita banget gitu kan. At least harapan kita adalah dia nanya kayak, wah ini kapan Mas gitu, atau wah apa kita perlu cek ya atau apa gitu. Itu nggak ada sama sekali gitu. Dan satu lagi, ketika aku ngelihat ada saudara bapak kosnya datang ke kosan itu, memang kan kosannya langsung terbuka kan kamarnya kan. Memang ketika aku lihat dari luar sih sekilas kayak nggak ada yang aneh gitu, Kak. Gitu, kayak nggak ada apa-apa. Cuma memang ketika nggak ada orang itu anehnya adalah jadi warna oranye itu aja sih. Jadi nih warna orange, yang lampu orange ini yang ada dalam kamar ini masih misteri ya berarti? Masih sampai dari awal aku masuk sampai aku keluar itu lampu masih orange. Entah lampu atau lilinnya. Oke, jadi pemirsa merinding jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Jadi setelah banyaknya gangguan nih, keputusan apa sih yang Mas Kiki ambil? Apakah pertama kali Mas Kiki mendengar suara-suara atau wujud-wujud yang menyeramkan itu, Mas Kiki ngapain? Berdoa kah atau ada sesuatu atau menanyakan itu ke orang yang bisa mungkin? Nah, waktu itu tuh memang setelah dari kejadian-kejadian itu aku harus pindah keluar kota, Kak. Gitu, aku pindah keluar kota karena memang kebutuhan dari pekerjaan kayak gitu. Aku pindahlah ke Bandung waktu itu. Aku pindah ke Bandung, terus aku nempatin satu kosan di daerah Buah Batu. Nah, di daerah itu aku tinggal di satu kosan. Kosan ini tuh ada di salah satu komplek perumahan gitu, Kak. Cuma memang ini kayak komplek perumahan yang belum sepenuhnya jadi gitu. Jadi kayak ini kosanku 3 lantai, terus kanan kirinya tuh masih kosong kebon. Ntar ada kosan lagi di berapa meter kayak gitu-gitu, Kak. Nah, aku pindahlah ngekos di sana. Aku pindah ngekos di sana, itu pun aku dapat dari teman kantorku yang di Bandung. Gitu, aku dapat dari teman kantorku yang di Bandung. Jadi teman kantorku yang di Bandung itu dia adalah penjaga kosan yang di Bandung ini. Dia penjaga kosan di Bandung ini. Dia tuh punya kenalan yang tinggal di kamar bawah. Itu kamarku di lantai 3, Kak. Waktu itu baru seminggu pertama lah aku pindah ke kosan. Memang di kosan itu karena waktu itu lagi pandemi juga kan, 2020, Kak. Jadi isinya tuh cuma sedikit, kayak di kamar bawah, dari 3 lantai kamar bawah cuma ada satu pasangan suami istri, kamar atas lantai 3 kamar aku doang. Kayak gitu. Nah, waktu itu aku mau nyari makan tuh, Kak, malam-malam sekitar jam 8, jam 9 aku mau nyari makan. Aku lewatlah ke kamar bawah itu. Pas lewat kamar bawah, ya aku nyapa doang, maksudnya karena kamar pintunya kebuka, aku lewat lah gitu, kayak misi, aku bilang gitu kan. Terus yang kamar bawah yang katanya pengantin baru itu juga yang, oh iya mari-mari kayak gitu loh. Nah udah gitu temanku tuh ngomong pas besoknya, Ki semalam udah ketemu yang ngekos di kosan kamu ya, yang pengantin baru gitu kan. Oh ya udah tegur juga kok, aku bilang gitu. Terus kata dia gini, iya kamu lain kali kalau mau bawa tamu harus bilang ke yang jaga kosannya ya. Bawa tamu? Iya, jadi katanya pas aku lewat, aku permisi gitu, terus mereka kayak iya, itu di belakang tuh ada teman aku. Hah? Teman Mas Kiki yang mana? Nah, sedangkan aku sendirian, aku bener-bener kayak, dari situ aku ngobrol sama temenku, aku langsung nangis. Aku nangisnya tuh kayak, kok ada lagi sih gitu loh maksudnya. Kayak, kok nggak berhenti-berhenti, padahal aku pun bukan tipikal yang jujur ketika aku di tempat manapun aku jaga perbuatan, aku jaga ucapan gitu, karena aku juga nggak mau loh mengundang-mengundangnya kayak gitu. Cuma itu di situ seminggu pertama aku udah nangis di kosan itu gara-gara aku takut, soalnya dia bilang itu ada di belakang aku gitu. Jadi dia bilang itu kalau misalnya mau bawa teman, karena waktu itu mungkin udah malam juga kan, lebih baik bilang aja ke yang jaga kosannya ya gitu, kayak gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, dan aku pun nggak berani juga untuk nanya itu yang di belakang aku siapa. Iya, dan ini relate nggak ya dari kan Mas Kiki ini pindah gitu ya karena pekerjaan gitu. Ini pindah menetap atau memang cuman visit? Aku waktu itu pindah ke Bandung tuh 3 bulan. Oh lumayan lama. Lumayan lama. Oke. Dan ini apakah relate dengan tempat kos yang lalu yang Mas Kiki full diganggu gitu? Apakah ini relate, masih ngikut mungkin di? Nah itu sebenarnya aku nggak tahu juga ya. Cuma waktu itu aku sempat cerita ke temen aku yang bapaknya tuh ya punya pengobatan alternatif gitulah yang berbau tentang ilmu-ilmu putih kayak gitu. Aku kurang paham juga sih. Cuma dia memang bilang ketika aku datang ke satu tempat dan mereka ngikut tuh wajar, karena aku nih tipikal yang mengikat gitu loh. Jadi kayak mereka
banyak yang suka sama kayak auranya aku mungkin gitu ya. Cuma aku juga nggak tahu dan aku juga nggak berharap itu gitu. Kayak gitu sih Kak. Oh jadi kayak emang ada daya tarik sendiri ya? Iya. Katanya gitu. Katanya. Gitu sampai pas di Bandung itu waktu itu aku sama temanku kita tuh jalan ke daerah Dago Atas deh kalau nggak salah Kak. Jadi itu tuh kayak masuk ke area-area yang ada pohon-pohon bambu, hutan-hutan kecil kayak gitu loh Kak. Nah pas kita lagi masuk, aku kan dengar pakai Google Maps. Jadi Google Maps yang pakai suaranya aja aku tuh patokannya. Jadi waktu itu ada di satu pertigaan. Ketika aku mau belok, ketika aku harusnya lurus, si Google-nya itu ngomong belok kiri gitu. Yeah. Nah karena temanku juga nggak ngeh gitu kan, karena aku yang bawa. Ya udah akhirnya aku belok kiri gitu. Pas belok kiri itu bener-bener kayak kita ngelewatin makam-makam gitu. Terus temenku bilang, Ki cepetan. Pas kita keluar dari daerah makam itu, kita kembali lagi ke jalan itu. Pas kita ngelewatin jalan itu lagi, dan si Google-nya nggak ngomong belok kiri lagi, dia bilang tetap lurus gitu. Nah aku cerita tuh kan ke temenku itu, ini ada apa ya? Maksudnya kalau memang ternyata gue digangguin karena apa gitu. Aku kan pengen tahu juga maksudnya apakah ada sesuatu yang harus aku bersihkan atau apa kayak gitu kan. Dan katanya ketika aku datang ke Dago itu ada sosok yang pengen ketemu sama yang aku bawa. Jadi dia kayak cuma pengen kita mampir aja. Dia pengen ngelihat aku sama yang aku bawa, terus udah kita dipulangin lagi. Astagfirullahaladzim. Ini apa ya? Dan itu masih ada di aku sampai sekarang. Hah? Ini masih ada? Masih ada. Ini Mas Kiki nggak penasaran? Ini sosoknya apa yang ikut ini? Apakah ikut dari tempat kosan Mas Kiki yang lama atau memang apa nih ada cerita di balik ini gitu? Kalau untuk cerita tentang si ini sih sebenarnya mungkin ada dari tahun 2014 sih Kak. Jadi ini memang long story lagi sih kalau untuk masalah kita ngebahas si ini, karena jujur waktu itu di tahun 2014 itu aku sempat datang ke salah satu tempat kayak pemandian buat buka aura gitu sih Kak. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebagai awam ngomongnya kayak ritual buka aura itu di daerah Puncak Kak. Jadi memang pemandian buka aura ini banyak dikunjungin sama artis-artis juga yang bikin aku percayanya gitu. Karena ketika aku datang pun aku di sana mandi, bener-bener mandi telanjang bulat itu sama ada beberapa pelawak besar lah gitu. Oke. Nah di situ kita tuh kayak dikasih pegangan gitu Kak. Jadi waktu itu ada sampai satu ritual ketika abis mandi badan aku tuh disiram pakai air keras dan itu nggak terjadi apa-apa. Hah? Air keras? Air keras. Terus badan aku dipukul pakai golok itu nggak terjadi apa-apa. Wow. Kayak gitu. Cuma aku memutuskan untuk berhenti dari ritual-ritual itu karena waktu itu puncaknya adalah ketika kita semua waktu itu dikumpulin untuk mandi di Kali Ciliwung. Kalau di Bogor itu ada Kali Ciliwung Kak. Waktu itu tuh kayaknya lagi malam Maulid Nabi atau malam apa gitu loh. Jadi kita tuh anak-anak muridnya si yang punya tempat ini, kita tuh dikumpulin di Kali Ciliwung, dikasih jarak kayak misalnya aku di sini 10 meter, di sana ada orang, 10 meter lagi ada orang. Kita bener-bener mandi tanpa busana. Tengah malam jam 12 malam di kali gitu, dan kita berdoa kayak gitu. Nah waktu itu yang menjadi puncaknya aku memutuskan ini udah nggak bagus gitu. Ketika aku lagi mandi di situ, terus di samping aku yang 10 meter jaraknya di samping aku itu dia kesurupan. Itu dia kesurupan, tiba-tiba yang sana kesurupan lagi gitu. Nah itu jadi kayak kesurupan massal. Di situ aku takut karena jujur yang bawa aku ke tempat itu waktu itu mama aku kan, karena ngasih saran dari orang-orang gitu. Katanya kalau misalnya aku kan waktu itu kerja untuk industri musik kan. Katanya kalau misalnya di industri hiburan kayak gitu kan nggak boleh kosong gitu, harus ada pegangan segala macam. Nah aku ke situ, makanya aku memutuskan untuk ke situ. Dan pas ritual itu banyak yang kesurupan, aku tuh takut. Maksudnya kayak mungkin memang itu bisa disembuhin, bisa diobatin gitu. Tapi ketika itu nggak kepegang, terus kita hanyut ke bawah air kan kita bisa lewat gitu kan. Nah malah setelah beres dari ritual-ritual segala macam itu, barulah di aku sering kejadian-kejadian
serem kayak gitu. Yang tadinya di rumah aku nggak pernah ada kejadian jadi ada kejadian. Yang tadinya yang tadinya aku kalau kemana-mana nggak pernah ada apa-apa, tiba-tiba kalau misalnya aku kayak misalnya nginep sama teman aku kemana, temanku tuh bisa kesurupan. Gitu. Aduh. Jadi yang kayak sering kesurupannya tuh malah bukan aku nggak pernah kesurupan sama sekali. Kayak orang-orang di sekitar aku, yang kayak gitu loh. Itu mulai pemicunya sih dari si 2014 itu. Jadi ini awal sebelum semua kemistisan ini terjadi gitu. Betul. Oke, apa mungkin kebuka ya auranya, jadi makin sensitif, makin peka terhadap makhluk-makhluk itu. Jadi ketika, kalau aku dengar gitu ya, ketika kita peka, makhluk itu pun tahu kalau ada orang yang peka gitu. Jadi dia mendekat, jadi dia menunjukkan. Mungkin pada saat di kosan Mampang ini, itu yang terjadi. Mungkin ya. Jadi nih kita balik ke kosan Mampang. Si kosan Mampang ini setelah Mas Kiki selesai gitu bercekat oke pindah gitu untuk oke tidak ditinggal di sana lagi. Itu apakah setelah itu ada cerita-cerita lagi kah tentang kosan itu yang setelah mungkin yang diinapin setelah ruangan Mas Kiki yang gitu orang barunya gitu, apakah Mas Kiki kepo mungkin denger lagi atau di satpamnya tanya atau bapaknya masih kontekan atau gimana? Jujur kalau untuk kosan Mampang ini aku udah nggak tahu ceritanya sama sekali kalau sekarang, tapi terakhir kali aku dapat info itu pas aku pindah kan pas pandemi ya. Dan sekarang temanku yang Yudi itu pun dia udah pindah gitu, udah nggak di situ. Jadi pas pandemi memang kosan itu benar-benar kosong, nggak ada yang sewa gitu. Cuma aku di situ nggak kebayangnya yang kemarin ada aku yang ngisi aja udah seserem itu gimana ketika ini kosong. Gimana kosong? Dan sampai sekarang berarti ini semua masih misteri. Tempat-tempat kosong yang ada dalam kosan Mampang itu masih misteri. Suara itu belum terpecahkan itu sebenarnya apa gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang sih aku juga membiarkan itu dengan kondisi yang kayak kemarin aja gitu. Aku pun ketika aku udah cerita kayak gini banyak teman-teman aku yang nanya kayak itu kosannya di mana sih? Aku pengen cari tahu segala macam. Cuma aku memang membatasi orang-orang untuk kesana gitu karena ya aku khawatir juga kan ada pihak yang dirugikan atau segala macam. Tapi ya menurut aku kalaupun memang mereka ada di sana, ya dibiarkan aja gitu. Karena mungkin jauh sebelum aku datang ke sana ya dia udah di sana duluan gitu. Mungkin secara nggak sadar ada 1-2 hal yang aku bawa atau mungkin aku lakukan di sana yang membuat mereka nggak berkenan, makanya mereka seperti itu. Jadi kalau dari aku sih aku benar-benar membiarkan aja gitu. Ya dan maksudnya untungnya tidak ada dampak ya. Maksudnya kan kadang-kadang ketika kita sudah berpapasan atau melihat bahkan secara jelas dengar suara atau yang Mas Kiki bilang perempuan rambut di depan muka, biasanya tuh kebanyakan gitu ya. Ada beberapa orang yang punya dampaknya, kadang demam mungkin gitu. Nah Mas Kiki ada nggak yang punya dampak kayak gitu? Kalau untuk dampak lebih ke fisik itu enggak, cuma memang kalau kita putar lagi ke yang tadi temanku yang ada suara ngorok sampai pulang. Jadi pas dia pulang, itu kan aku tuh dulu ketika sahur memang sering video call sama teman-teman kantor lain kayak gitu kan. Nah pas kita lagi video call, si teman aku ini yang baru pulang dari kosan aku itu di belakangnya tuh ada tuyul sampai kita capture dan masih ada di handphone aku. Hah? Ini ada gambarnya lagi? Ada gambarnya. Oke, jadi kita lagi video callan, di belakangnya tuh kayak ada sosok tuyul gitu. Cuma nggak yang jelas tuyul gitu, cuma ada gitu. Wow. Dan itu kita langsung capture rame-rame. Waduh. Ini bener-bener ceritanya mind blowing banget, kayak dan masalahnya ada buktinya gitu. Ada Jadi buktinya. ini bener-bener sangat-sangat bisa bikin semua orang merinding. Aduh, cerita ini seru banget Mas Kiki. Seneng banget bisa cerita, seneng banget bisa dengerin Mas Kiki. Terima kasih banyak Mas Kiki udah berbagi cerita yang bikin kita semua merinding dari tadi. Pas Mas Kiki bilang ada bukti itu aku merinding gak berhenti. Terima kasih banyak, semoga Mas Kiki sekarang tinggal di tempat tinggal Mas Kiki itu udah gak ada gangguan-gangguan lagi. Bila kalian punya cerita mistis atau mau cerita bareng aku, kalian bisa langsung kirimkan cerita mistis kalian ke email di bawah ini. Dan kalian yang mau tahu update tentang cerita mistis di acara Merinding, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya di bawah ini. Mereka memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya?